والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan sirah dari sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rezeki yang sangat luas kepada beliau dikarenakan doa dan sedekah yang beliau keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan baqiyat da'watur Rasul alaihi salatu wasalam li Abdurrahman bin Auf bi ayyubarikallahu lahu tudhilluluhu mamtadat bihil hayatu. Dan utuhnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf yang mana Allah terus memberkahi kehidupannya sepanjang hidupnya beliau di dunia ini. Hatta ghada aghna sahabah ghinan wa aktharhum thara'an. Bahkan beliau menjadi sahabat yang paling kaya dan orang yang paling memiliki banyak harta. Faqad akhadhat tijaratu tanmu wa tazdadu. Dan bisnisnya atau bisnis yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf terus berkembang dan berkembang. Wa tafiqa da'iruhu wa taraddadu dhahibatun minal madinah aw aabiyatin ila tahmilu li ahliha burru wa daqiq wa duhun wa thiyab wal aniyah wa tib wa kullu ma yahtajuna ilaihi. Ya, kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu itu mondar-mandir dari Madinah ke Abiyah. Ya, ada yang membawa gandum, ada yang membawa tepung, ada yang membawa pakaian, ada yang membawa bejana-bejana, ada yang dia bawa minyak wangi. Apa saja dibutuhkan oleh penduduk kota Madinah, beliau sebagai pemasok. Ya, apa ibaratnya? Supplier ya. Beliau supplier terbesar di kota Madinah. Apa yang dibutuhkan oleh penduduk Madinah, pagadu, apa lo mau gua ada. Ya, itulah bisnis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tanqulu ma yufaddidu an hajatin mimma yantajunahu. Wa fi dhati yawmin qadima da'iru Abdurrahman bin Auf ala al-Madinah wa kanan mu'allafatan min 700 rahilah. Ya, suatu hari datang, kalau sekarang kan mobil, truk. Nah, Abdurrahman bin Auf waktu itu beliau punya kurang lebih 700 ekor unta yang menjadi alat untuk mengangkut barang-barang yang beliau pasok ke kota Madinah. 700 ekor unta. Berarti kita ibaratkan di zaman sekarang beliau punya kurang lebih 700 truk untuk memasokkan barang ya ke kota Madinah. 700 rahilah, 700 truk. Ya. Wa yatahmilu ala dhuhuri yamirah wal mata.
Ya, yang hewan-hewan tersebut membawa makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan, wa kullu ma yahtaju ilaihin nas, dan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini saya ingatkan kembali apa yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berdagang ya bukanlah sesuatu yang aib, bukanlah sesuatu yang tercela. Ya, sehebat apapun ilmu seseorang, tentunya tidak lebih hebat ilmu yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Sehebat apapun ketakwaan seseorang, tentunya tidak lebih takwa dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Semulia apapun seseorang, tentunya tidak lebih mulia dari Abdurrahman bin Auf. Tapi beliau sebagai seorang pedagang. Jadi kalau ada orang punya pemikiran, ya seorang dai ataukah seorang alim ataukah ustadz namanya, apapun namanya, ya kalau berdagang ini dicibirin atau ya dianggap di sini aja. Dianggap sebagai orang hubbud dunia dan dia menamakan dirinya itu sebagai sunnah, ketahuilah belum habis tasfiyah dan tarbiyahnya. Ya mungkin dulunya ikut jamaah tabligh mungkin ya. Ya, yang sudah kita nggak urus sama dunia, yang penting akhirat. Jadi belum tasfiyah dan tarbiyahnya belum habis. Ya, ustadznya antum, gurunya antum nggak sehebat Abdurrahman bin Auf. Ini sudah dijamin masuk surga. Ya, pernah menjadi imam yang makmumnya Rasul SAW. Tapi kerjaannya beliau adalah pedagang. Apa saja yang dibutuhkan, beliau melihat ada peluang untuk masuk barang. Ya, ada peluang untuk bisa berdagang, beliau masukkan. Apa saja beliau punya? Minyak wangi, tepung, pakaian, semua beliau punya. Ya, sampai ada 700 ekor unta yang membawa barang-barang beliau ke kota Madinah. Fama in dakhalatil Madinah hatta rujjatil ardu biha rujja. Dan tidaklah ketika beliau masuk kota Madinah kecuali seperti ada kegoncangan kota Madinah. Wasumya laha duya waddajjah, dan ada keributan. Gimana nggak ribut? 700 truk masuk, 700 kendaraan. Kemudian ma hadhihi rujjah? Faqila laha irun li Abdurrahman bin Auf. Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau di rumah beliau mendengar suara rujjah ini, suara kegaduhan. Kemudian beliau bertanya, apa yang sedang terjadi? Kemudian dikatakan, ya hewan-hewan atau kendaraan-kendaraan Abdurrahman bin Auf itu masuk ke kota Madinah. Ada 700 ekor unta yang membawa gandum, tepung dan makanan-makanan. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barakallahu lahu fima a'tahu minad dunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Abdurrahman bin Auf apa yang Allah telah berikan kepadanya dari dunia. Ada enggak Aisyah iseng atau kueh bahasa kita Aceh ya? Punya nurung atau surga, jamin surga mentang muka-muka di sini. Ada. Justru didoakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, barakallahu lahu fima atahu fid dunya. Semoga Allah memberkahi kepada Abdurrahman bin Auf apa yang telah Allah berikan kepadanya dari dunia. La thawabul akhirati a'dham, dan pahala yang beliau dapatkan di akhirat itu jauh lebih besar. Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yadkhul Abdurrahman bin Auf jannata habwa. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf itu masuk ke dalam surga dalam keadaan beliau merangkak. Masuk surga tapi dalam keadaan apa? Merangkak. Iya. Wa qabla an tabrukan nuq kana Bashir yanqulu ila Abdurrahman bin Auf maqalah ummu mu'minin yubashiruhu bil jannah. Ya, kemudian Bashir menyampaikan apa yang beliau dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang akan masuk dalam surga dalam keadaan merangkak.
Fama in lamasat hadil bisyarah sami'ahu hatta tara musrian ila Aisyah. Dan tidaklah beliau mendengar khabar bahagia tersebut kecuali beliau segera menuju kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ya ummah, wahai ibunya kami, a anti sami'ti radzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah benar engkau memang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya adalah sebagai penghuni surga? Qalatin na'am. Iya, kata Aisyah. Dan ini para hadirin dan hadirat ini muliakan oleh Allah, bukannya Ummul Mukminin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, bukan beliau tidak percaya kepada Bashir yang menukilkan khabar kepada beliau, tetapi ini adalah mimbabi ta'kid. Ya, mimbab untuk berpindah dari ilmu yakin, daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Ya, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dalam Al-Qur'an, Rabbi arini kaifa tuhyal mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Rabbku, nampakkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian kata Allah, tidakkah engkau percaya wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, tentu aku percaya, tetapi supaya lebih menenangkan hatiku. Di sini para ulama mengatakan, ya, bukan Nabi Ibrahim ragu Allah itu mampu menghidupkan sesuatu yang sudah mati, tetapi di sini berpindah dari ilmu yakin kepada apa? Hakul yakin. Berpindah dari sebuah keyakinan kepada yang lebih yakin. Mafhum di sini? Jadi dari Abdurrahman bin Auf bukannya beliau ragu, beliau tidak ragu sama sekali, tetapi mimbab untuk lebih meyakini apa yang telah beliau yakin. Iya. Kemudian fastara farhan, kemudian beliau bahagia dan senang luar biasa. Kemudian beliau berkata, la in istata'tu la adkhalnaha qa'iman. Kalau seandainya aku mampu, aku ingin masuk surga dalam keadaan aku berdiri, berjalan, tidak dalam keadaan merangkak. Iya, ketika beliau mendengar khabar gembira dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau beliau sudah dijamin masuk surga, beliau berkata, asyhaduki ya ummah anna hadhil 'ir jami'aha bi ajmaliha wa aqtabiha wa ahlasiha fi sabilillah. Itu kan barang dagangannya tadi. Ya, unta 700 ekor yang membawa kanan pokok, itu barang dagangan yang beliau masukkan kemana? Ke kota Madinah. Setelah beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan beliau sebagai penghuni surga, beliau berkata, aku menyaksikan dengan namamu wahai ibuku. Bukan bersumpah ya, maksudnya engkau sebagai saksi wahai istrinya Rasulullah. Sesungguhnya hewan-hewan ini semuanya, untanya, apa yang dibawa dari untanya, semua bekal-bekal yang ada di punggung unta itu aku serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena mendengar satu khabar gembira apa yang ada manfaat dari akhirat. Ini menunjukkan apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari dunia, tetapi dunia itu tidak sampai ke hati mereka. Ya, dunia itu tidak sampai ke hati mereka yang membuat seseorang itu menjadi budak dunia. Tapi dunia itu dijadikan sebagai jalan untuk membantu beliau kepada akhirat. Ya, nah ketika beliau mendapatkan sesuatu manfaat dari akhirat, beliau menunjukkan dunia itu merupakan sesuatu yang sepele buat beliau. Untuk bayangkan, unta satu ekor berapa harganya? 20 juta kurang lebih. Kita bilanglah 20 juta. 20 juta kali 700 berapa? 20 juta kali 700 berapa? Berapa miliar? 1,4 miliar. 1,4 miliar, bukan 14 miliar. 1,4 miliar. Nah, kalau seandainya satu hewan tunggangan membawa gandum, beras, lain sebagainya, pakaian, minyak wangi, itu kira-kira berapa? Prediksinya berapa? Berapa kira-kira yang dipikul sama unta dari barang dagangan? Hah? Kita anggaplah semisalnya ya, 20 juta. Berarti 20 juta kali 700, 1,4 miliar, 2,8 miliar. Ya, hanya sekedar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan beliau sebagai penghuni surga.
Ya, jadi kita menjadi teringat apa yang ternukilkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mensedekahkan harta beliau dikarenakan beliau terlalai dari sholat berjamaah pada waktu itu. Jadi dunianya dikorbankan karena merusak akhiratnya. Kalau kita justru apa? Akhirat kita rusak karena berpengaruh kepada dunia kita. Inilah yang membedakan antara kehidupan kita dengan mereka. Ya, sering saya sampaikan, sesuatu kebahagiaan buat sahabat Rasulullah itu merupakan sebuah kesedihan buat kita. Namun sebaliknya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kesengsaraan buat mereka itu merupakan apa? Kebaikan untuk kita. Sebuah musibah yang mereka anggap itu musibah itu nikmat buat kita. Tapi nikmat buat kita, musibah buat mereka. Iya, di antara kisah yang paling sering kita sebutkan, kisahnya siapa? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Iya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, ya, kemudian beliau berkata, "Wahai Sa'id, aku ingin memilih engkau menjadi gubernur di Hims." Ini nikmat nggak buat kita? Nikmat atau musibah? Nikmat. Bahkan tidak sedikit orang cari hutang sana sini, ya, untuk mencalekkan diri. Hutang, nggak punya uang, hutang ratusan juta dia hutang untuk beli poster lain sebagainya supaya bisa nyalek. Iya. Nah, ini sahabat Rasulullah tanpa melalui caleg, tanpa melalui uang lain sebagainya diangkat oleh Umar bin Khattab. Ini nikmat buat kita, tapi musibah buat beliau. Apa kata Sa'id bin Amir al-Jumahi? "Wahai Umar, jangan engkau libatkan saya dalam fitnahmu. Saya tidak mau. Saya tidak mau menjadi gubernur." Kata Umar bin Khattab, "Kalian membiarkan aku menjadi khalifah, kemudian kamu biarkan saya begitu saja tanpa membantu saya. Kamu harus menjadi gubernur." Karena sudah dipaksa oleh Umar, akhirnya beliau jadi gubernur. Iya, musibah buat mereka, nikmat buat kita. Iya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangkan utusan dari Hims untuk mencatat nama orang-orang fakir dari penduduk Hims. Fulan sampai kepada nama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kata Umar bin Khattab, "Amirukum fakir?" Pemimpinnya kalian itu fakir? Iya. Pemimpin kami fakir. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengambil sekopok uang, kemudian beliau masukkan ke dalam sebuah kantung. Beliau berkata, "Berikan ini kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi dan sampaikan salam saya kepadanya." Ini kira-kira buat kita nikmat atau tidak? Nikmat. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu kita kan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari tempat-tempat yang dia duga. Ya, ini kita, masya Allah. Walaupun kita nggak berucap dengan lisan, ini mungkin kesolehan saya, ini memang wali Allah saya ini. Ya, dalam keadaan sempit, dalam keadaan nggak punya uang, tiba-tiba dikasih uang. Memang kesolehan saya ini. Ingat dengan ayat Quran. Tapi subhanallah, ketika uang tadi sampai kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kapan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Hilang mobil, mangkrut usaha, mangkrut rumah, terbakar rumah, kan gitu. Meninggal orang tua, meninggal kerabat, meninggal istri. Ini kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika beliau mendapatkan uang, ini yang beliau ucapkan. Kemudian kata istrinya, "Wahai suamiku, apa yang sedang terjadi? Apakah Amirul Mukminin sudah meninggal?" Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, "Bal wa a'zam," bahkan lebih besar daripada itu. Apakah banyak dari kalangan muslimin wafat dalam peperangan sehingga membuat engkau begitu luar biasa sedihnya? Bal a'zam, bahkan lebih besar dari itu, wahai istriku. Ada apa, wahai suamiku?
datang kepadaku fitnah, yang fitnah itu masuk ke dalam rumahku. Kalau fitnah itu mungkin di luar rumah lain masalah, ini masalahnya di dalam rumahku. Yang fitnah ini merusak akhiratku. Subhanallah. Nikmat buat kita, musibah buat mereka. Tapi sebaliknya, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah, nikmat buat mereka, musibah untuk kita. Inilah perbedaan yang sangat mendasar antara hidupnya kita dengan hidup mereka para salafun saleh, terkhusus para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering mengingatkan, menisbatkan diri kepada salaf itu sangat berat sekali. Konsekuensinya itu harus kita lakukan. Ya, karena yang namanya salafi itu bukan hanya sekedar jenggot. Ya, yang namanya salafi itu bukan hanya memakai celana di atas mata kaki. Yang namanya salafi itu bukan hanya pakai cadar. Ya, toh teroris juga pakai cadar. Ya, teroris juga pakai jenggot, teroris juga celananya di atas mata kaki. Sehingga ini bukan ciri yang paling mendasar seseorang itu berjalan di atas manhajus salaf. Tetapi seseorang yang berjalan di atas manhajus salaf itu orang-orang yang mereka berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah dan para sahabatnya, dan memiliki prioritas sebagaimana prioritasnya mereka. Berakidah dengan akidah mereka, berjalan di atas jalannya mereka. Dan wallahi ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita dibandingkan dengan mereka, maka ibarat seperti kata penyair, kalau seandainya disamakan di antara pedang dengan ranting, maka niscaya akan menjatuhkan kedudukan pedang itu sendiri. Begitulah kurang lebih kalau seandainya disamakan antara kita dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru kita jadikan dunia ini untuk merusak akhirat kita. Berapa banyak orang-orang ribut? Berapa banyak orang-orang memutus tali silaturahmi dikarenakan dunia yang hakir ini, dikarenakan dunia yang fana ini. Iya, dia memboikot saudaranya, tidak mengajak saudaranya berbicara tahunan dia tidak mengajak bicara saudaranya. Demi apa? Karena dunia. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yuhillu lil muslim ayyahjira akhahu fawqa thalath layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya, tidak mengajak bicara saudaranya, tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari, dilarang oleh Nabi. Nah, ketika seseorang mendatangkan sesuatu larangan dari Nabi Muhammad SAW menunjukkan apa? Merusak akhiratnya. Betul atau tidak? Merusak akhiratnya. Kita rusak akhirat kita rusak kehidupan kita selama-lamanya demi dunia yang hina ini. Kita sedang berbicara diri kita sendiri. Kita sedang tidak berbicara fulan, tidak berbicara alan, tapi itulah kondisi kita. Ketika dunia kita yang tersentuh, ketika dunia kita yang kena, disitulah ya kita ya siap untuk merusakkan apa saja dari urusan akhirat kita. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni dosa kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk selalu menjadi orang-orang yang menjadi prioritas hidupnya adalah apa? Akhirat. Bisa difahami ya? Oleh karena itu sungguh sangat indah apa yang diucapkan oleh para ulama salaf ketika di sana orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka engkau kalahkanlah mereka dengan akhiratmu. Ya, memang kalimat yang begitu mudah untuk diucapkan, tetapi apa? Sulit untuk kita praktekkan. Ketika orang-orang berlomba-lomba dalam urusan dunia mereka, maka kalahkan mereka dengan akhirat. Itu yang ternukil dari para ulama salafun salih. 6. Dan ketika ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dunia itu bukan di hatinya, dunia itu cuma sekadar di tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan kemudahan dunia tersebut sebagaimana yang diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wa mundu dzalikal yawm la ablajul aghar alladhi yubashshiru fihi Abdurrahman bin Auf bidukhulil jannah ta'azam iqbaluhu ala al-iqdaqil mal wa badlihi faja'ala yunfiqu bikilta yadayhi yaminan wa shimalan wasirran wa i'lanan haitsu tasaddaqa bi 40,000 dirham min al-fiddah
thumma atba'ahu bi arba'ina alaf dinar dhahaba. Ya, setelah beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan beliau sebagai penghuni surga, semakin meningkat, semakin menambah kedermawanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ibaratnya beliau dengan kanan kaki dengan tangan kanan, tangan kiri beliau sedekahkan harta beliau. Apakah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataukah dalam keadaan terang-terangan? Ya, beliau memsedekahkan 40.000 dirham. Ya, dan pernah beliau mensedekahkan 40.000 dinar emas. 1 dinar itu 4,25 gram. 1 dinar emas di zaman Nabi. Berapa kira-kira? Berapa juta? Berapa juta? 4 gram, seperempat. Berapa juta? 1 mayam berapa gram? 2,5. 3,5. 1 mayam berapa sekarang? Hah? Berapa 1 mayam? Enggak, berapa rupiah? 2,4. Kalau tambah 1 mayam lagi 3 juta lah ya. 3 juta kali 40.000 berapa? Hah? Berapa miliar? 3 juta kali 40.000. Hah? 1,2 M. Hah? 120 miliar. Masya Allah. 120 miliar. Pernah antum lihat uang 120 miliar? Lihat. Bukan punya nggak mungkin punya gitu. Lihat pernah. 120 miliar. Hah? Beliau menginfakkan hartanya 120 miliar. Udah habis uangnya? Belum habis juga. Iya, sebelumnya kan sudah cerita berapa yang beliau sedekahkan? Hah? Ya, tadinya beliau sudah sedekah ini, banyak sekali sedekahnya. Apa kuncinya? Apa kunci sedekah? Apa kunci membuat berhasilnya Abdurrahman bin Auf di dunia dan akhirat beliau? Apa kuncinya? Hah? Sedekah. Yang kedua, menikah. Ketiga, doa dari Nabi Muhammad SAW. Ini kunci keberhasilan dalam seseorang berbisnis. Ya, jadi Pak Ustadz, saya sudah punya istri tapi belum berhasil juga bisnis saya. Apa solusinya kira-kira? Apa solusinya? Nikah 1 lagi. Loh, saya punya dalil, punya athar. Anak itu rezeki atau tidak? Rezeki kan? Anak itu rezeki. Ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam menikahi Sarah, ya, puluhan tahun Allah belum memberikan rezeki kepada beliau seorang anak. Kemudian Sarah memberikan izin kepada suaminya, memberikan budaknya untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam bernama Hajar. Setelah beberapa lama beliau menikahi Hajar, Allah memberikan rezeki. Anak siapa? Ismail. Dan Sarah juga Allah berikan rezeki, lahir anak bernama siapa? Ishak. Iya, ini asbab dengannya Allah memberikan rezeki. Jadi yang belum menikah, kalau bisnisnya nggak berhasil, segera menikah. Iya, yang sudah menikah, ya, kalau dia belum menikah tapi juga bisnisnya sudah berhasil, insya Allah setelah menikah lebih berhasil lagi. Ya, kemudian kedua, banyak sedekah. Ini sedekah adalah kunci daripada kunci keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Yang ketiga apa? Minta doa dari orang tua. Ya, Rasulullah kan sudah wafat. Doa yang paling penting itu doa orang tua. Ya, antum telepon orang tua, antum minta, wahai ayah, wahai umi, doakan saya sedang berbisnis ini, tolong doakan saya supaya bisnis saya laku. Insya Allah doa orang tua itu doa yang tulus dan tidak ada hijab di antara Allah dengan doa orang tua. Makanya ketika orang tua antum masih hidup, jangan bosan-bosan minta doa dari dia untuk keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam hidup kita. Ya, jangan sampai nanti ketika orang tua kita sudah meninggal baru kita menyesal. Dan subhanallah, coba antum melihat banyak orang-orang yang berbisnis berhasil, di antara sebab utamanya adalah doa orang tua di balik itu semuanya. Silakan antum tanya.
Silakan antum tanya siapa orang yang dia berhasil berbisnis itu tidak jauh dari doa orang tua. Makanya semampu mungkin apa yang antum punya, jangan pelit-pelit sama orang tua. Apa yang antum punya antum berikan yang terbaik untuk orang tua antum. Ya, di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kesuksesan, keberhasilan seseorang dalam mencari rezeki. Jadi dia jangan hanya sebatas hanya mengatur, memanage bagaimana dagangnya, memanage bagaimana bisnisnya. Betul, ini salah satu sebab, tetapi ini bukan sebab di antara sebab yang paling utama. Betul ya? Abdurrahman bin Auf berusaha, beliau cari pasar di mana pasar, tapi ini bukan sebab yang paling utama. Iya, ini kekuatan yang datang dari kita, tetapi ketika kekuatan itu tidak datang dari Allah, maka sebesar apapun yang kita cari tidak akan pernah kita dapatkan. Ya, jadi seorang pedagang muslim, seorang pedagang yang ngerti agama, dia bungkus dagangannya itu dengan agama pula. Dengan doa, ya, dengan sedekah, dengan melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi. Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan thumma hamala mujahidina fi sabilillah ala 500 farsin. Thumma hamala mujahidin akharin ala 1500 rahilah. Abdurrahman bin Auf pernah menanggung pasukan perang, ya, 500 penunggang kuda. Beliau siapkan 500 penunggang kuda dengan kudanya. 500, jadi ibaratnya sediakan 500 mobil untuk perjalanan jihad. Ya, makanya antum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya kita sekarang kan tidak ada jihad ya. Tetapi jihad, di antara jihad sekarang adalah dakwah. Kalau ada di antara guru-guru antum, ustadz-ustadz antum ketahui terkadang pergi dakwah tidak punya kendaraan, berikan. Ya pinjamin, ustadz mau kemana dakwah? Ini saya pinjamkan mobil. Insya Allah itu akan berkah. Ya, jangan antum merasa khawatir dan takut apa yang antum keluarkan, harta yang antum miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sangat membantu dan ini akan memberikan kemudahan. Ya, tapi sepertinya di Aceh ustadz udah punya mobil semua ya. Tapi kalau memang di sana ada, antum berikan bantuan, tumpangi. Ustadz mau dakwah kemana, saya yang tumpangin, saya yang supirin. Ya. Nah kalau seandainya di pelosok kota sana ada orang mengenal sunnah, kemudian berkembang sunnah di situ, berkembang dakwah di situ, antum sebagai supir itu punya apa? Punya andil. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang masuk dalam surga dikarenakan satu anak panah. Kata Rasulullah SAW, yang satu yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, yang ketiga yang apa? Yang memanah. Semuanya masuk surga kata Rasulullah. Ya, jadi bukan hanya para pendakwah, pendukung dakwah itu sendiri, supirnya yang menyediakan mobil dan lain sebagainya, untuk kebaikan insya Allah dia akan mendapatkan apa? Pahala yang sama. Ya, sehingga jangan ya pelit atau jangan merasa cukup daripada kebaikan. Ini ladang-ladang kebaikan yang sangat besar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pahalanya terus akan mengalir. Ya, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang mengenal sunnah, mengenal kebaikan, mengenal agama, yang itu pahalanya akan mengalir kepada antum semuanya. Diajak orang lain lagi, diajak keluarganya, diajak kerabatnya, diajak tetangganya. Faham di sini ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, thumma hamala mujahidina akharin ala 1500 rahilah. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah membawa juga para mujahidin yang lainnya 1500 penunggang kuda. 1500. Beliau yang mempersiapkannya. Tuh bayangkan 1500 penunggang kuda di jalan Allah, beliau yang tanggung semuanya. Nggak habis-habis uangnya. Ya, nggak habis-habis. Lamma hadrat Abdurrahman bin Auf al-wafah, i'taqalqan katsiran min mamalikihi. Ketika beliau sudah mendekat waktu untuk meninggal, beliau memerdekakan budak beliau yang sangat banyak.
Wa awsa likulli rajulin baqiya min ahli al-badr bi 400 dinar dhahaban. Dan beliau berwasiat dari harta yang beliau miliki dari orang-orang yang ikut perang Badar, setiap mereka mendapatkan 400.000 dinar emas. 400.000 dinar. Berapa satu dinar tadi? 3 juta kali 400.000. Hah? Arba'mi'ah. Arba'mi'ah itu 400.000. 400 kali 3 juta berapa? Berapa juta? 400 kali 3 juta 12 miliar. Setiap orang yang ikut perang Badar yang masih hidup dapat wasiat dari Abdurrahman bin Auf 12 miliar per orang. 12 miliar. Lah kalau seandainya yang hidup ada 1.000 orang, 12 miliar kali 1.000 berapa? 1,2 triliun. Sementara tidak boleh memberikan harta lebih dari 1/3 wasiat. Jadi berapa triliun hartanya Abdurrahman bin Auf? Hah? Berapa triliun? Nggak bisa terhitung hartanya. Ya, subhanallah, nggak habis-habis. Makanya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan ma naqasat malin bisadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta itu dengan sedekah. Nggak pernah ada sejarah Kathin tigamnya bapaknya makan ledak sedekah, nggak pernah ada kisah. Tapi sering orang jatuh miskin karena ketika banyak uang foya-foya. Ya, ketika punya uang belanja sana belanja sini, pergi ke Singapura, pergi ke Australia, pergi ke Amerika, pergi ke Perancis belanja. Sering kita dapat bangkrut. Naik haji nggak pernah, pergi umroh nggak pernah, tapi bangkrut karena usahanya apa? Ya, uangnya itu padahal nggak pernah dikasih sama orang, uangnya untuk dia semuanya. Makan tuh dia, beli baju dia, beli tas tuh dia, bangkrut. Ya, tapi nggak pernah dalam sejarah ada orang yang mati dan orang yang bangkrut dikarenakan apa? Hah? Dikarenakan sedekah. Jadi nggak perlu khawatir. Sesuatu yang kita titipkan kepada Allah itulah hakikat daripada harta kita. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh bin Baz, beliau kan mufti Arab Saudi, kan gajinya banyak. Ketika sebelum beliau meninggal, beliau nggak bangkrut, cuman beliau punya hutang. Hutangnya bukan untuk beliau, tapi beliau berhutang karena setiap gaji yang beliau dapatkan itu selalu beliau sedekahkan. Dan kemudian ditanggung oleh kerajaan pada waktu itu. Subhanallah. Ya, kalau kita kan takut, ini napeng 5 juta. Kujuk 30.000 nyo kakurung 30.000 nyo. Beli 30.000 juga belobro sama karo. Itu kan matematikanya kita. Makanya kita nggak pernah kaya-kaya. Walaupun terkadang kaya dari sisi nominal, tapi nggak kaya dari sisi hati. Selalu kurang. Ya, tetapi subhanallah, antum melihat ini bukti real, konkret. Bagaimana sahabat Rasulullah dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan apa? Sedekah yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fa'akhadhu jami'an wa kana adaduhum mi'ah. Ya, dan setiap mereka diberikan uang sekitar 12 miliar dan jumlahnya pada waktu itu kurang lebih 100 orang yang tersisa dari orang yang ikut perang Badar. Wa awsa likulli wahidatin min ummahatil mu'minin bimalin jazil hatta inna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha kathiran ma kanat tad'u lahu fataqul. Dan juga beliau memberikan wasiat kepada harta beliau, memberikan wasiat setiap istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta yang sangat banyak. Nah, kalau orang ikut perang Badar saja diberikan 12 miliar per orang, apalagi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya diberikan lebih bagus dan lebih banyak. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau sering berdoa, saqallahu min ma'i salasil. Semoga Allah memberikan beliau minuman dari salasil dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya baca sedikit lagi. Thumma innahu ba'da dzalik kal kullu khalfa liwarithati malan la yakadu yahsihu al-adad haitsu taraka alaf ba'ir wa mi'ata fars
wa 3,000 syah wa kanat nisa'u arba'an fa balagha ar-rubu' thumun alladhi khassa kull wahidin minhunna 80,000 wa taraka min adab wal fidda ma qusima baina warathati bil fus hatta ta'tharat aydir rijal man tuqtihi wa qulu dzalika bi fadli du'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubarik lahu fi malihi. Dan ketika beliau meninggal, harta yang beliau wariskan kepada keluarganya hampir tidak bisa terhitung berapa jumlahnya. Ya sampai beliau meninggalkan 1.000 ekor unta. 1.000 ekor unta. Ini setelah beliau berikan 12 miliar, 120 miliar, sekian triliun, hartanya masih tersisa 1.000 unta. Ya 100 ekor kuda. 3,000 ekor kambing. Dan beliau punya 4 orang istri. Ya, beliau punya 4 istri. Fabalagha ar-rubu thumun alladhi khassa kullu wahidin minhuna 80,000 dan mereka mendapatkan 80.000 dinar. 80.000 dinar. Kali 3 juta berapa? Berapa? 24 miliar. Setiap istrinya dapat 24 miliar. Belum yang lain-lainnya. Wa tarqa min dhahab wal fiddah, yang beliau membagikan harta warisan beliau, emas dan perak itu, sampai-sampai orang ngangkatnya enggak sanggup. Kalau 10 kilo masih sanggup enggak? 10 kilo emas masih sanggup angkat? 20 kilo masih sanggup? Ini para lelaki yang kuat enggak sanggup mengangkat banyaknya emasnya beliau. Ini harta warisan. Dan tidak lain, kata Syekh rahimahullah, di sini dikarenakan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ketika kita takut fakir, takut miskin, ketahuilah itu syaitan yang menakut-nakuti kita. Syaitan yang menakut-nakuti kita. Jangan pernah khawatir. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang kita punya, yang akan kita petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Tapi mungkin ada tersisa dari waktu, ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Tapi kalau tidak ada, sudah adzan belum? Sudah. 4 menit lagi ya. Taib. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Nah, silakan Suryadi. Taib. Apa hukumnya seseorang bersedekah selain meniatkan pahala juga mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitab Tauhid ketika membahas permasalahan ada orang-orang mencari dari dunia, dari amalan kebaikan yang dia lakukan adalah bagian dari kesyirikan. Namun di situ beliau merinci, kalau seandainya di dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak datang penyebutan fadilah yang dia dapatkan dari dunia, ya, kecuali hanya kebaikan akhirat, maka seseorang tidak boleh dia berharap dunia di situ. Jelas? Namun kalau seandainya dalam nas Al-Quran dan Sunnah ada janji yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, ya, kebaikan dunia dari ibadah yang dia lakukan, maka boleh dia berharap dari kebaikan dunia tersebut. Misalnya siapa yang mereka sholat duha akan mendapatkan apa? Kemudahan dari rezeki. Ya, nah ketika dia melakukan sholat duha, niat dia adalah ibadah kepada Allah, niatnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian dia berharap dengan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Jelas? Menyambung tali silaturahmi adalah ibadah, dan juga diantara sebab menyambung silaturahmi adalah kemudahan rezeki bagi dia. Ya, nah selain dia menyambung silaturahmi sebagai niat untuk ibadah kepada Allah, dia niatkan juga apa yang telah Allah janjikan dari kebaikan rezekinya. Boleh. Mafhum di sini? Dan juga begitu juga seseorang bersedekah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, tidaklah seseorang bersedekah
yang harganya itu seperti 1 butir kurma, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbanyak hartanya seperti ibarat 2 ekor anak kambing ia dikembala yang kemudian memenuhi gunung tersebut. Ini janji Rasulullah, janji Allah melalui lisan Rasulnya. Nah, ketika dia bersedekah, dia niatkan sedekah ini adalah untuk Allah, ibadah untuk Allah, tetapi bersama dengan itu dia juga berniat agar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Namun kalau seandainya ini yang utama, dunia yang pertama dia harapkan, nyok ujuk peng 7 juta abah nyok preh dibelinku naik balik 10 juta. Ya, nah kalau tujuannya ini yang paling utama dan paling pertama, ini kita khawatirkan justru kita akan kecewa. Kita akan apa? Kita akan kecewa. Hai bakal naik jo lo kasih juta ka kujo. Ku tambah dalam ka 2 juta. Hanang balik mu bacut pilah. Ya akhi, terkadang Allah memberikan balasan kepada kita bukan dari harta itu sendiri, tetapi terkadang Allah memberikan kita semakin semangat untuk sholat, kadang semakin semangat untuk hadir pengajian, itu juga rezeki. Jadi jangan hanya dinilai apa? Dari jumlah nominalnya. Karena kalau ini tujuan utama kita akan kecewa. Bisa difahami? Ya, seperti orang berjihad. Apa tujuan berjihad? Untuk menegakkan kalimat Allah. Berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang yang memerangi kita dari kalangan kufar. Ya. Nah, kemudian dari orang yang berperang di jalan Allah mendapatkan apa? Harta rampasan perang. Boleh nggak dia berharap harta rampasan perang tersebut? Boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan niat yang paling utama. Namun kalau seandainya di sana tidak ada dalil yang menunjukkan manfaat dari sisi dunianya, maka tidak boleh dia berharap dunia dari ibadah yang dia lakukan. Dan juga yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab kemudahan rezeki adalah menuntut ilmu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, terkadang atau semoga Allah memberikan rezeki kepadamu dikarenakan sahabatmu yang menuntut ilmu. Waktu itu ada 2 orang sahabat, yang satunya belajar, satunya bekerja, ganti-gantian mereka. Kemudian Rasulullah berkata, sahabatmu itu mendapatkan rezeki, kamu mendapatkan rezeki dikarenakan sahabatmu menuntut ilmu. Jadi diantara hal-hal yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan rezeki. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.